Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, kita lanjutkan untuk pembahasan video seri Figural yang kedua. Kalau kemarin kita sudah membahas tentang rotasi, sekarang untuk seri kedua kita bahas tentang bangun ruang jaring-jaring kubus. Memang untuk kubus ini butuh kemampuan spasial atau menafsir ruang, kemudian dalam berimajinasi, kemudian harus punya kemampuan juga dalam merotasi, memutar, melipat terutama, dan menyusun jaring-jaringnya atau sebaliknya. Maka di sini coba saya berikan untuk solusinya bagi teman-teman yang masih lemah kemampuan spasialnya, kurang dalam berimajinasi maupun lemah dalam melipat, merotasi, dan sebagainya, terutama untuk jaring-jaring kubus. Baik, kita nggak usah berlama-lama, langsung kita kerjakan latihan soalnya dulu. Silakan teman-teman, bagi yang mau memprediksi jawabannya apa, saya persilakan. Setelah itu akan saya bahas. Baik teman-teman, untuk pembahasannya, tips pengerjaan untuk soal dari jaring-jaring menuju kubusnya adalah bisa menggunakan trik mata dewa. Bagaimana caranya? Teman-teman harus meletakkan sumbunya dulu, itu dengan konsisten. Gimana kita harus meletakkan sumbunya? Letakkan pada kedua gambar, di mana dua gambar itu selalu muncul pada opsi jawaban. Karena yang selalu muncul pada opsi jawaban itu adalah gambar bintang dan plus, maka kita lewatkan semuanya ya sumbunya kepada dua gambar ini. Coba kita cek bintang dan plus selalu muncul ya. A, B, C, E, karena ketiganya muncul semua, maka bintang dan plus pasti muncul. Nah, yang D ini karena yang muncul adalah bintang dan plus, maka sumbu kita letakkan pada dua gambar ini. Bagaimana cara meletakkannya? Terserah, dari bintang ke plus boleh, dari plus ke bintang juga boleh. Saya ambil aja dari plus ke bintang. Seperti ini ya, teman. Nah, di sini. Nah, artinya sumbunya ini melewati plus, kemudian juga melewati bintang pada sisi lancipnya ini. Nah, sisi lancipnya. Bintang pada sisi lancip. Kemudian dengan trik mata dewa, karena di sini posisi kita adalah mata kanan, ini mata kiri, ini tangan kita, ini kaki kita. Karena kita kan agak berbalik ke kanan nih ya, bahasa Jawanya jungkel ke kanan. Nah, ini menjadi mata kanan kita, ini menjadi mata kiri kita. Sehingga sisa gambarnya ini menjadi di mana? Di kanan dari sumbu. Maka teman-teman harus mencari semua opsi jawaban yang mengandung kanan sumbu itu yang benar, selain itu salah. Kemudian nanti juga harus mengamati orientasi gambarnya. Sumbu harus melewati sisi lancip dari bintang, yang tidak melewati itu salah. Contohnya kita opsi A ya teman-teman ya, dari plus menuju bintang. Sekarang karena ini dilipat, maka sumbunya juga ikut melipat. Sumbunya fleksibel teman-teman ya. Nah, menjadi ke sini, nah, lipat ke sini. Oh, ternyata sumbu melewati sisi lancip. Ini sudah benar berarti. Nah, sudah benar. Sekarang karena kita jungkel ke sebelah sana atau berbalik badan menjadi melihat dari atas, maka ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Sekarang sisa gambarnya kan adalah X. X ini di mana? Ternyata letaknya di kanan dari sumbu. Saya pastikan jawabannya ini adalah A. Teman-teman nanti kalau waktu tes beneran, kalau jawaban A sudah benar, nggak usah jawab atau ngecek B, C, D, E. Pasti salah. Hemat waktu juga, semakin menghemat waktu. Langsung beralih pada soal selanjutnya. Tapi di sini kita coba buktikan, karena ini adalah video pembahasan, video materi. Untuk membuktikan teman-teman ya, kita tetap lewatkan sumbunya dari plus menuju bintang. Opsi B ya, di sini seret. Nah, karena melipat, nah di sini. Ini salah. Ya, karena apa? Karena sumbunya tidak melewati bintang pada sisi lancip, tapi membelah bintang di sisi tumpulnya ya teman-teman. Kalau dilihat dari sini ya, sisi tumpulnya ini. Maka ini letak kesalahannya. Kalau mau kita cek juga ya, ini semakin memperkuat bahwa B salah. Ini untuk silangnya ternyata di kiri sumbu. Jadi ada dua kesalahan di sini, silang di kiri sumbu dan sumbu
memotong bintang tidak pada sisi lancip tapi pada sisi tumpulnya. Ini adalah dua kesalahan pada opsi B. Kemudian untuk opsi C tetap kita lewatkan sama seret, kemudian menuju ke bintang. Oh, ternyata benar ini ya. Ini benar bahwa memotong bintang pada sisi lancip. Tinggal kita cek bahwa kita sekarang berbalik badan ke atas ya. Sekarang karena kita berbalik badan, ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Maka sisa gambar X atau silang ini adalah di mana? Di kiri dari sumbu. Berarti opsi C salah. Baik, sekarang kita cek untuk opsi E karena tiga gambarnya muncul. Kita lewatkan dengan cara yang sama, sumbunya dari plus menuju ke bintang. Nah, ternyata ini salah, teman ya. Sumbunya memotong bintang pada sisi tumpul. Meskipun untuk silangnya di kanan sumbu. Nah, jadi meskipun di kanan sumbu untuk silangnya, tapi kesalahannya pada ini ya, memotong bintang pada sisi tumpulnya. Letak kesalahannya di sini. Jadi ini teman-teman ya, soal agar kita tidak terkecoh, kita bisa memadukan trik mata dewa dengan pengamatan mata terhadap posisi gambar, terhadap orientasi gambarnya. Sekarang mengapa opsi D juga salah? Kita cek. Kita lewatkan sumbunya kepada plus menuju kepada bintang. Nah, ternyata ini sudah benar memotong bintang pada sisi lancip. Tetapi harusnya di kanannya sumbu atau di kanannya dari plus ini harus ada silang. Tapi ini tidak ada. Jadi ini adalah sumber salahnya. Jadi opsi D salah karena harusnya pada kanannya sumbu atau kanannya gambar plus harus ada silang. Tapi ini tidak ada. Jadi teman-teman ya, untuk opsi D kenapa salah? Soal nomor 2. Silakan teman-teman bisa dikerjakan lebih dahulu, baru kita bahas. Baik teman-teman, harus hati-hati dengan adanya segitiga kecil di salah satu sudut. Nah ini loh. Nah ini teman harus hati-hati ini. Nah, selalu lewatkan sumbu pada kotak yang mengandung gambar itu. Maka teman-teman harus melewatkan sumbunya, ya dilewatkan kepada kotaknya ini. Terserah memotong atau tidak pada segitiganya. Baik, berarti kita harus wajib hukumnya melewatkan pada kotak yang ini. Nah, bagaimana caranya? Lewatkan saja dari yang kotak ini atau belah ketupat ya menuju ke sumbu sini. Nah, teman-teman, berarti di mana letaknya dari segitiga ini dan lingkaran ini? Karena kita posisinya adalah berbalik agak ke kanan, ini adalah tangan kita, kaki kita, ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Ingat ya, segitiga kecil letaknya di kanan dari sumbu. Begitu pula dengan lingkaran, harus di kanan dari sumbu juga. Selain ini salah, kedua syarat ini harus dipenuhi. Masalahnya teman-teman, untuk segitiga ini karena nanti orientasinya akan banyak, maka ada tambahan syarat lagi, kanan sumbu dan jauh. Artinya ini kanan jauh sumbu. Nah, artinya apa? Jauh dari gambar kotak. Bagaimana kalau masuknya yang kanan dekat? Nanti akan kita coba cek pada opsi jawaban. Sekarang opsi A ya teman-teman. Kita lewatkan dari gambar yang kotak ini menuju ke segitiga kecil. Nah, ke sini dan ke sana. Nah, karena sekarang ini adalah mata kiri kita, ini mata kanan kita. Ya, nah ini mata kanan kita. Posisi kita kan serang di sini. Nah, kayak gini. Maka posisi ketiga adalah kanan jauh juga. Kanan jauh dari sumbu. Artinya ya, kanannya sumbu kemudian jauh dari gambar kotak. Sekarang posisinya yang lingkaran ini ternyata di mana? Ternyata di kanan sumbu juga. Berarti jawaban A pasti benar. Teman-teman nanti kalau pada tes beneran B, C, D, E nggak usah dicek, langsung beralih pada salah satunya karena pasti benarnya. Nah ini. Sekarang kita cek C, D, E dulu karena ketiganya muncul tiga gambar. Kita lewatkan ini ya sumbunya dari kotak menuju
segitiga kecil. Nah, karena sekarang kita posisinya berbalik ke atas, ini tangan kita, ini kaki kita, ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Sekarang kita cek bahwa segitiga ini ternyata letaknya di mana? Di kiri sumbu dan jauh dari gambar kotak. Nah, ini letak kesalahannya di kiri sumbu. Jadi teman-teman, ini salah karena di kiri sumbu. Meskipun untuk lingkarannya di kanan sumbu. Tapi karena kita sudah tahu ini salah, pasti ini salah untuk opsi C. Sekarang untuk opsi D, caranya sama. Kita lewatkan ke sana. Nah, ke sini. Karena sekarang ini adalah mata kanan kita, mata kiri kita, ini kaki kita, tangan kita, ini menjadi mata kanan kita, ini menjadi mata kiri kita. Sekarang ini ternyata di mana masih sama ya teman-teman, di kiri sumbu dan jauh dari gambar kotak. Nah, pasti ini salah. Meskipun lingkarannya benar di kanan sumbu. Sekarang opsi yang E. Nah, sini seret dan ke sana. Wah, ini sudah pasti kelihatan ya. Ini mata kiri kita, mata kanan kita, kaki kita, tangan kita, mata kiri, mata kanan. Lihat nih teman, segitiganya ternyata letaknya di kiri sumbu dan dekat dengan gambar kotak. Pasti ini sumber kesalahannya. Apalagi ini lingkarannya juga di sebelah kiri sumbu, maka menjadi salah. Jadi teman, yang opsi C, D, E semuanya salah. Disebabkan oleh letak segitiganya tidak di kanan sumbu berdasarkan orientasi sumbu dari kotak menuju segitiga. Yang opsi E ternyata ada kiri dekat ya. Maksudnya dekat itu adalah segitiga sini dekat dengan gambar kotak. Nah, bagaimana dengan opsi B? Opsi B ini saya mentafsirkannya salah karena jika kita lewatkan sumbu dari lingkaran menuju kotak ini, sumbunya memotong kotak pada sisi, ya, tidak pada sudutnya. Karena pada soal ini adalah memotong, nah, memotong kotak pada sudut. Jadi ini adalah pada sudut, ternyata di sini memotong pada sisi. Ini letak kesalahannya dari opsi B. Meskipun untuk letak segitiganya bisa jadi benar. Nah, ini teman ya, ini soal HTS, sangat HTS. Maka teman harus mencermati pembahasannya dengan sangat berhati-hati, pelan-pelan dipahami dulu. Nanti akan mahir sendiri untuk ubus ini. Baik teman, selamat yang benar menjawab A ya. Sekarang kita beranjak pada soal nomor 3. Masih saya kasih dengan segitiga kecilnya ini karena soal HTS sangat penting ini. Nah, untuk soal seperti ini karena untuk gambarnya semakin rumit karena ada garis di sini tetap teman ya, tetap buat sumbu secara konsisten dengan memperhatikan orientasi gambar sekitar. Tipsnya tetap sama, selalu lewatkan pada gambar segitiga ya. Nah, bagaimana cara melewatkan sumbunya teman-teman? Karena ini ada gambar yang cukup rumit, maka teman-teman lewatkan saja sumbunya dari start garis miring menuju ke gambar segitiga. Nah, ini ya, startnya di sini, kemudian menuju gambar segitiganya. Sehingga teman-teman, nanti kita orientasi menjawabnya dari dua hal. Garis ini letaknya adalah di kanan dari sumbu. Nah, sementara itu untuk abu-abunya nanti di kiri dari sumbu. Teman-teman nanti cara menjawabnya bisa melihat dari garis miringnya ataupun bisa dari abu-abunya, terserah nanti. Coba kita cek pada opsi A. Teman-teman harus melewatkan dari kotak yang mengandung garis miring menuju segitiga. Nah, karena kita startnya dari garis miring, maka sumbunya adalah ke sana. Nah, ke sini. Pertanyaannya, karena badan kita sekarang berbalik ke sana, ini tangan kita, ini kaki kita, ini menjadi mata kiri kita, ini menjadi mata kanan kita. Maka, garis miring ini letaknya di sebelah mananya sumbu, ternyata di sebelah kiri dari sumbu. Berarti tidak sesuai dengan soal, salah. Opsi A pasti salah. Abaikan abu-abunya, nggak usah dipikir.
Dengan cara yang sama, kita letakkan sumbunya pada opsi B. Sekarang kita cek juga, teman ya. Karena startnya tadi harus dari garisnya, start dari permulaan garisnya, maka menjadi ke sini, seret, dan ke sini. Nah, kita cek. Karena ini menjadi mata kita ya, kita berbalik ke sana juga sekarang. Ini menjadi mata kanan kita, ini menjadi mata kiri kita. Sekarang garisnya ini letaknya di mananya sumbu, masih di kiri dari sumbu. Berarti opsi B salah. Abaikan abu-abunya, nggak usah dipikir. Sekarang opsi C, sumbunya tetap sama. Startkan atau awali dari kotak yang mengandung garis miring ya. Nah, di sini startnya akan di sini menuju ke segitiga kecil. Nah, sekarang kita cek, teman. Kita tetap berbalik ke sana. Ini tangan kita, ini kaki kita, ini menjadi mata kanan kita, ini menjadi mata kiri kita. Maka garisnya miring ini letaknya di mana? Oh, ternyata di kanan sumbu. Sudah dipastikan bahwa jawabannya adalah yang C, karena sisi miringnya letaknya di kanan dari sumbu. Sama teman-teman ya, kayak di sini. Tadi belum saya berikan mata dewanya ya, karena ini mata kita berbalik ke sana ya. Nah, ini mata kiri kita, ini mata kanan kita, sehingga menjadi kanan sumbu untuk garis miringnya. Sehingga jawabannya pasti C. Untuk opsi D dan E salah. Kenapa? Baik, kita coba analisis. Tetap lewatkan pada sumbunya yang sama teman ya, karena tadi sumbunya dari kotak yang mengandung garis miring menuju kotak yang mengandung segitiga. Kita startkan sumbunya dari permulaan garis miring ke sana. Nah, dan ke sini. Nah, sekarang kita posisinya di sini di bawah teman-teman ya, nggak masalah. Ini mata kiri kita, ini mata kanan kita. Ternyata garis miringnya ini letaknya di mana? Di kiri dari sumbu. Ini letak kesalahannya. Meskipun dari sumbunya pun kita bisa melihat bahwa sumbunya ini tidak melewati segitiga, maka menjadi kesalahan. Ini kesalahan di sini. Opsi A juga. Opsi A ini tidak melewati dari segitiga, pasti salah. Kemudian untuk opsi E tetap sama, kita lewatkan dari sisi miring menuju sisi segitiganya. Karena startnya dari sini, maka menjadi ke sana dan ke sana. Oke, baik. Ini meskipun teman ya, karena kita melihatnya dari sini sekarang, ini mata kiri kita, ini mata kanan kita. Meskipun ini adalah di kanan sumbu, meskipun ya, tetapi sumbunya ini tidak melewati segitiga pada sudut ini. Nah, maka ini menjadi letak kesalahannya. Harusnya kan satu sisi dilewati oleh sumbu, kemudian langsung melewati segitiga. Sehingga ini menjadi letak kesalahannya. Ini letaknya di jauh dari gambar yang mengandung garis miring. Nah, ini teman-teman ya. Ini penjelasannya agak panjang, agak rumit. Namun teman kalau sudah bisa menganalisis dari sisi miringnya ini pun sudah bisa kita tentukan jawabannya. Nggak usah mikir abu-abunya. Acuannya dari sisi miringnya aja sudah ketemu jawabannya, yakni jawabannya yang C. Ini saya jelaskan panjang lebar karena buat latihan teman-teman, biar teman lebih paham bagaimana mengerjakan kubus tanpa harus melipat-lipat, tanpa harus memutar-mutar ya, memutar-mutar jaring-jaringnya. Silakan nanti diulangi penjelasannya bagi yang belum jelas, bagaimana letaknya segitiganya, bagaimana menaruh dari sumbunya, bagaimana kita melihat orientasi dari sisi miringnya di kanan atau di kiri sumbunya. Baik itu teman-teman untuk opsi nomor 3. Untuk soal nomor 3. Kemudian sekarang kita berbalik arah dari kubus menuju jaring-jaringnya. Teman-teman kalau ada soal seperti ini, karena ini berdekatan gambarnya dan pada opsi jawaban semuanya berdekatan ya. Nah, berarti harus kita cek semua. Kecuali nanti ada yang tidak berdekatan, ada space satu kotak, itu pasti bukan jawabannya. Sebagian besar bukan jawabannya. Abaikan dulu itu. Nanti akan kita cek pada soal nomor 5. Bagaimana kalau ada satu space, ada satu jarak. Nah, untuk soal ini teman-teman nggak harus selalu membuat trik mata dewanya. Trik sumbu aja kalau sudah ketemu nanti sudah ketemu jawabannya. Bagaimana caranya? Nah, sekarang bagaimana meletakkan sumbunya? Baik, paling mudah adalah melewati lingkaran menuju segitiga, membelah segitiga pada puncaknya ini ya. Jadi ini
sumbu membelah segitiga melalui puncaknya. Kalau nggak seperti ini pasti salah jawabannya. Kita cek ya. Sekarang yang opsi B dulu, karena ini bisa diaplikasikan. Sekarang kita cek ke sana, seret. Nah, apakah ini membelah segitiga? Tidak. Ya, ini tidak membelah segitiga. Sekarang opsi yang kecil, sama dari lingkaran dulu menuju ke segitiga, ke sana. Nah, ini meskipun membelah ya, tapi tidak melalui puncak ya, membelah tapi tidak melalui puncak, tidak melalui puncak, tapi melalui apa? Melalui alas, Jadi salah. Ini alasnya salah untuk opsi C. Sekarang opsi yang D sama, taruh sini seret. Nah, ini opsinya sama dengan yang B ya. Jadi ini salah karena tidak membelah ya. Ini tidak membelah sumbunya, tidak membelah pada segitiga. Sekarang untuk opsi E juga sama teman ya. Dari gambar lingkaran menuju segitiga, ini juga sama. Ini kesalahannya tidak membelah juga, tidak membelah segitiga. Sehingga pasti jawabannya yang A. Nah, pasti jawabannya yang A. Kenapa? Yang A karena B, C, D, E salah semua. Kalau mau kita buktikan, ya nggak apa-apa, boleh. Ya kita ambil aja. Karena tadi sumbunya dari lingkaran ke segitiga kita tidak bisa melewatkan, maka kita bisa mencari sumbu yang lain. Nah, bagaimana? Kita bisa pakai sumbu yang untuk melewati gambar obat nyamuk ya, obat nyamuk menuju segitiga. Pada soal, kalau kita lewatkan sumbunya dari obat nyamuk menuju segitiga ya, nah ini ternyata segitiganya ini letaknya di kiri dari sumbu. Karena apa? Karena mata kita di sini sekarang. Nah, di sini dan di sebelah sini, ini mata kiri kita, ini mata kanan kita. Sekarang kalau kita pakai cara yang sama, ini seret ke sini, ini mata kiri kita, mata kanan kita, ya ini kiri, ini kanan. Nah, sehingga ini segitiganya letaknya di kiri sumbu. Ini benar. Ini benar cara membuktikan untuk opsi A benar dengan pengamatan mata dewa. Untuk opsi B, C, D, E tidak perlu mata dewa karena dengan sumbu pun kita sudah bisa menentukan bahwa orientasinya salah. Baik teman-teman ya, cara mengerjakan untuk soal nomor 4. Selamat bagi yang menjawab benar. Sekarang soal terakhir kita nomor 5. Nah teman-teman, ini yang saya maksud tadi. Jika ada space untuk jaring-jaringnya itu biasanya salah. Maksudnya apa? Nah ini untuk opsi A kan ada space, kemungkinan salah. Kemudian ada opsi C ada space, kemungkinan salah. Untuk opsi E juga ada space, kemungkinan salah. Maka kita kerjakan dulu yang ketiga gambarnya berdekatan, opsi B dan D. Nah sekarang bagaimana meletakkan sumbunya? Bebas, karena ini tidak terlalu sulit. Kita buat aja dari silang menuju segi banyak ya, ke sana membelah segi banyak. Maka ini badan kita sekarang ya, ini tangan kita, kaki kita, mata kiri kita, mata kanan kita. Berarti bintang letaknya di mana? Di kiri dari sumbu. Baik, opsi B bagaimana? Sekarang kita cek. Nah, ke sini seret. Ini menjadi mata kiri kita, mata kanan kita, ini Ki, ini K, ini tangan kita, kaki kita. Ternyata bintangnya di sebelah kiri dari sumbu. Pasti jawabannya adalah yang B. Apakah kita cek D salah? Kita cek ya, karena tadi harus konsisten dari silang menuju segi banyak. Ini menjadi mata kita ya, badan kita menjadi berbalik sebelah sana. Karena berbalik ini menjadi mata kanan kita, ini menjadi mata kiri kita. Sekarang bintangnya di mana? Oh, ternyata di kanan sumbu, Rek. Nah, salah kan? Nah, di kanan sumbu. Tidak sesuai dengan soal bahwa harus di kiri sumbu. Maka jawabannya B. Sudah pasti A, C, E salah. Selain nanti di lipat-lipat pun membentuk gambar yang salah, kita bisa ambil trik bahwa kalau ada space itu kemungkinan besar salah ya, kemungkinan besar salah ketika ada space dari satu gambar ke gambar yang lain. Karena apa? Karena pada kubus ini kalau ketiganya berdekatan, maka kalau dibuka itu harusnya juga berdekatan, teman-teman ya.
Meskipun tidak semuanya ya, tidak semuanya, tapi sebagian besar soal CPNS seperti itu. Triknya seperti itu CPNS, kita nggak harus menganalisis opsi A, B, C, D, E semuanya ya, kelamaan. Ada triknya aja untuk kubus itu. Ini ada latihan soal, silakan, sepertinya lebih mudah. Ini saya buatkan yang ada segitiga kecilnya. Silakan nanti diterapkan ilmunya ya, ilmunya untuk bagaimana melihat segitiga kecil ini dari berbagai sudut pandang. Silakan ditulis di kolom komentar jawabannya apa, analisisnya seperti apa. Untuk next video akan kita bahas juga pembahasan soal ini dan soal-soal sebelumnya, video sebelumnya. Karena banyak permintaan, Kak dibahas dong untuk latihan soalnya. Oh iya, pasti saya bahas kok. Pasti saya bahas entah nanti di video ataupun pada file ya, untuk link filenya. Jangan dilewatkan untuk pembahasan latihan soalnya video selanjutnya, ditunggu ya. Baik teman-teman, untuk trik kubus dengan 3 gambar. Teman kalau masih belum paham, masih ragu, masih belum ngeh dengan cara trik mata dewa, boleh request, Kak lagi dong, bahas lagi untuk kubus. 4 soal lagi boleh, 5 soal lagi boleh, 10 soal lagi boleh ya. Nanti akan saya buatkan video untuk selanjutnya kubus part 2, part 3, dan part 4 supaya teman-teman lebih paham dengan kubus, sehingga nanti pada tes beneran teman-teman nggak perlu membuat coret-coretan ya. Imajiner aja untuk kubusnya. Dibayangkan aja, nanti sudah ketahui, ini letaknya di kanan sumbu, di kiri sumbu ya, pasti sudah mahir kalau sudah banyak latihan. Baik teman-teman, semoga ini videonya bermanfaat untuk trik kubusnya, untuk trik mata dewanya. Bagi yang merasa bermanfaat silahkan di share dan subscribe. Kita ketemu pada next video, entah nanti video pembahasan data soal ataupun video-video yang lain ya, itu aja. Saya kiri, jangan lupa selalu ber-ASN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.